Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicu Sutiani dengan NPM 202151051 dari kelas B 2020. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyelesaikan permasalahan matematika menggunakan aplikasi Maple. Nah, pada sebelah kiri merupakan tampilan Word yang berisikan soal-soal matematika. Kemudian di sebelah kanan adalah tampilan aplikasi Maple, yaitu tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Maple. Langsung saja kita klik New Document untuk memulai menggunakan Maple itu sendiri. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa meng-close kotak Quick Help di sini. Langsung saja kita ke nomor yang pertama. Di sini kita gunakan di sini sebelumnya ada dua mode, yaitu mode text dan math. Nah, mode teks ini kita bisa gunakan untuk menuliskan selain daripada persamaan matematika. Misalnya kita tuliskan nomor 1. Kemudian untuk menuliskan persamaan matematika, kita gunakan mode math. Nah, pada soal nomor 1 diketahui jika X dan Y memenuhi persamaan 2X plus 3Y plus 2 per X plus Y sama dengan 2 dan juga 3X min Y plus 1 per 4X plus 5Y sama dengan 6, maka nilai X min Y adalah. Ini merupakan persoalan mengenai sistem persamaan linear dua variabel, di mana merupakan variabel adalah X dan Y. Nah, secara manual kita bisa menggunakan substitusi sehingga kita dapat peroleh nilai X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah min 2. Nah, bagaimana menggunakan aplikasi Maple? Di sini kita bisa gunakan formula yaitu solve untuk menyelesaikan persamaan ataupun sistem persamaan. Kita gunakan solve, buka kurung, kemudian kita bisa kopikan persamaan yang di Word tadi. Kita pindahkan ke Maple. Untuk memisahkan persamaan pertama dan juga persamaan kedua, kita gunakan koma. Ini untuk persamaan keduanya. Kita tutup. Dan kemudian enter. Nah, langsung diperoleh nilai X-nya adalah 3 dan Y-nya min 2. Nah, maka nilai X min Y sama dengan 3 dikurangi dengan negatif 2 sama dengan tutup kurung kemudian enter. Ini di sini kurang koma, kurang tutup kurung. Kita harus lebih hati-hati ya mengenai koma ataupun tutup kurung. Nah, nilai X min Y-nya adalah 5. Hasilnya sama dengan yang dikerjakan dengan manual. Kemudian untuk nomor 2, kita ganti mode lagi ke teks untuk menuliskan nomor 2. Nomor 2 mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Ada 3 sistem persamaan, kemudian kita diperintahkan untuk mencarikan himpunan penyelesaian, yaitu X, Y, Z-nya. Nah, secara manual kita bisa eliminasikan persamaan-persamaan di atas, kemudian membentuk persamaan baru, kemudian didapat nilai X, kemudian dapat nilai Y, kita substitusikan lagi ke persamaan yang lain sehingga diperoleh nilai X, Y, Z-nya adalah 2,3,5. Nah, kemudian menggunakan Maple itu, karena ini masih persamaan, kita bisa menggunakan solve lagi. Pastikan ini sudah beralih ke mode math. Solve, buka kurung. Ini ada persamaannya ada 3, kita bisa copy paste kan satu per satu. Ini untuk persamaan pertama kita pisahkan dengan koma. Kemudian persamaan kedua koma, persamaan ketiga. Kemudian tutup kurung dan enter.
Nah, diperoleh secara langsung ya, X-nya 2, Y-nya 3, dan Z-nya adalah 5. Dan hasilnya sama dengan yang kita kerjakan menggunakan manual. Kemudian ke nomor yang ketiga. Nomor 3. Nah, salah satu akar persamaan kuadrat 3x kuadrat min P min 2x min 12 sama dengan 0 merupakan lawan dari akar-akar yang lain. Nah, nilai akar-akar tersebut secara berturut-turut adalah, nah seperti yang kita ketahui, dalam persamaan kuadrat, jika akar-akarnya berlawanan atau merupakan lawan dari akar yang lain, maka solusi yang pertama merupakan kebalikan dari solusi yang kedua, atau x1 sama dengan negatif x2, ataupun dapat kita ubah x1 tambah x2 sama dengan 0. Nah, secara manual kita bisa cari menggunakan rumus x1 plus x2 sama dengan min b per a, kemudian kita peroleh nilai p-nya adalah 2. Nah, setelah diperoleh nilai P-nya, kemudian kita substitusikan ke persamaan yang awal sehingga kita bisa mencari akar-akar persamaannya. Kemudian untuk menggunakan Maple, kita bisa menuliskan dulu persamaannya. Diketahui persamaannya yang ini. Kita kopikan dulu. Ini adalah persamaannya, kemudian kedua akarnya itu berkebalikan. Kita bisa tuliskan kedua akarnya berkebalikan. Kita gunakan formula expand di sini. Kemudian buka kurung. Ketulis expand buka kurung solusi sol 1 ditambah solusi 2 sama dengan 0 karena tadi akar-akarnya berkebalikan. Nah, sepertiga P min 2/3 sama dengan 0. Kemudian kita gunakan formula solve untuk mencari nilai P. Dari sini kita copy, paste, dan tutup kurung sehingga diperoleh nilai P-nya adalah 2. Kemudian nilai P-nya kita substitusikan, kita gunakan substitusi P sama dengan 2 ke persamaan yang ini, persamaan yang awal. Tutup kurung, enter, sehingga diperoleh persamaannya ini, dan kita gunakan solve untuk mencari akar-akar persamaan 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Tutup kurung, enter. Nah, diperoleh nilai x-nya sama dengan 2 dan negatif 2. Kemudian untuk nomor 4, kita grafik fungsi. Nomor 4, grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Secara manual kita cari dulu titik potong sumbu x, kemudian sumbu y, kemudian kita cari sumbu simetri, cari koordinat titik balik, kemudian kita gambarkan grafiknya. Kemudian menggunakan Maple itu kita kopikan dulu persamaannya. F sama dengan ini. Ininya harus mat dulu ya. Mat. Baru kita enter, kemudian kita untuk memunculkan grafik kita gunakan formula plot F, dan untuk memunculkan garis di belakangnya kita gunakan grid lines, tutup kurung. Ininya belum, harus mat dulu dalam mode mat. Ini gunakan plot, kita ulangi
F, grid lines. Enter. Nah, seperti ini grafiknya. Kemudian untuk nomor 5, ini tentang polinomial. Hasil bagi dan sisa suku banyak, pembagian suku banyak 3x pangkat 3 ditambah 10x kuadrat min 8x plus 3 dibagi x kuadrat ditambah 3x min 1 berturut-turut adalah. Nah, secara manual kita bagikan secara satu-satu seperti ini, sehingga diperoleh hasil baginya adalah 3x plus 1 dan sisanya adalah negatif x 8x plus 4. Kemudian menggunakan Maple, kita bisa nomor 5 gunakan mode teks dulu. Nomor 5 untuk menentukan ataupun mencari hasil baginya kita gunakan formula quo buka kurung, persamaannya ini kita kopikan, kemudian koma pembaginya, koma pembagi kemudian koma x karena variabelnya adalah x, tutup kurung, enter. Nah, ini adalah sisa pembagian. Hasil pembagian. Kemudian untuk sisanya kita gunakan formula rem atau remain atau sisa. Ininya sama, jadi kita bisa kopas saja. Remain persamaan kuadratnya, kemudian koma pembagi, koma variabelnya yaitu x, kemudian enter. Nah, hasilnya sama, yaitu sisa pembagian hasilnya 3x plus 1 dan sisanya min 8x plus 4. Kemudian nomor 6, gunakan tulis dulu nomor 6. Nomor 6 adalah mengenai matriks. Ada matriks A dan B. Nah, A ditambah B merupakan matriks C. Maka matriks C adalah untuk nomor 6 kita bisa langsung tuliskan matriks A dan matriks B-nya terlebih dahulu. Untuk matriks A-nya kita gunakan formula matriks. Matriks buka kurung, baris pertama 3,0, tutup, koma, buka lagi, baris keduanya 2,0, tutup, enter. Kemudian untuk matriks B masih sama, 2,1, tutup, 3,2, enter. Maka matriks C-nya kita gunakan penjumlahan matriks. Ini kita bisa kopikan dulu, ditambah matriks yang B, enter. Nah, jadi matriks C-nya adalah 51, 52. Kemudian untuk nomor 7, mengenai limit dari limit mendekati x sehingga dari akar x kuadrat min 8x plus 9 dikurangi x min 2. Secara manualnya kita seperti ini langkah-langkahnya, dikalikan sekawannya, kemudian karena ini mendekati tak hingga, maka kita ambil pangkat tertingginya sehingga diperoleh limit x mendekati tak hingganya adalah negatif 2. Nah, kemudian bagaimana cara untuk secara menggunakan Maple gitu. Kita gunakan formula limit, kemudian buka kurung. Karena di sini ada menggunakan kuadrat, kita bisa gunakan SQRT atau squared. Kemudian buka kurung. Nah, yang di dalam akarnya itu berapa? Yang di dalam akarnya itu adalah x pangkat 2, kemudian dikurangi 8
8x plus 9 tutup kurung dikurangi x min 2 tutup kurung, koma, x-nya mendekati apa? X-nya sama dengan mendekati tak hingga, ataupun ke tak hinggaan kita bisa menuliskan infinity. Infinity tutup kurung, enter. Nah, negatif 2. Maka hasil dari limit mendekati x tak hingganya adalah negatif 2. Kemudian untuk nomor 8, jika fx sin x cos 3x, maka f aksen pi per 6. Ini merupakan soal mengenai diferensial ataupun turunan. Untuk langkah pertamanya, kita bisa menuliskan persamaannya dulu. Ini adalah persamaannya sin x cos 3x. Kita bisa tuliskan f sama dengan sin x cos 3x. Kemudian untuk menentukan turunan pertamanya, kita gunakan formula div ataupun diferensial. Karena kita sudah menuliskan persamaannya sebagai f, maka kita panggil saja f, x, yaitu diturunkan terhadap x. Maka hasilnya adalah sin x cos 3. Oh, di sini ada, ini untuk sin x-nya itu x-nya harus di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian di sini harus ada pengalinya. Nah, kemudian seperti ini. Nah, maka hasil turunan pertamanya adalah cos x kali cos 3x min 3 sin x sin 3x. Kemudian kita substitusikan pi per 6-nya. Gunakan rumus subs sama dengan x, subs buka kurung x sama dengan pi per 6, koma, persen itu sebagai hasil sebelumnya, enter. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita evaluasi. Ini evaluasi hasil sebelumnya sehingga pi-nya itu bisa hilang dan hasilnya adalah negatif 3/2. Sama seperti yang dikerjakan secara manual. Kemudian untuk nomor yang terakhir ada integral nomor 9 tentang integral. Hitunglah integral ini lipat 2 x kuadrat plus y kuadrat dy dx. Untuk secara manualnya dikerjakan secara satu-satu, diintegralkan terhadap 2 dan 1, kemudian 4 dan 2. 2 sampai 4 seperti itu. Kemudian secara secara Maple, mohon maaf, kita gunakan integral lipat 2. Kita bisa menggunakan kalkulus di sini. Kita cari yang lipat 2 yang ini. Klik. Kita ganti ini menjadi 2. Kemudian ini menjadi 4. Ini menjadi 1. Dan yang atas
jadi 2. Kemudian F-nya kita ganti jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat kurung dy dx. Kemudian enter. Hasilnya 70/3. Hasilnya sama dengan yang dikerjakan secara manual. Mungkin sekian tutorial yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.